Yang pertama dosennya kalau misalnya dari PDT, itu dari Bapak Randy Almaheri. Oke. Lalu yang kedua itu dari ya? manajemen proyek, itu dari Ibu Median. Oke, jadi kalau untuk Seru banget deh kalau kita cuma natapin poster doang ngebaca gitu. Tapi kayaknya rasanya Catatan anak kampus. Halo Pokamstar, kembali lagi di Cakam Catatan Anak Kampus. Nah, jadi hari ini kita lagi bakal ngebahas tentang pameran yang lagi diadakan oleh Palkomtek hari ini. Dan ini ada di sebelahku ada salah satu mahasiswa yang ngikutin pameran hari ini. Boleh perkenalan diri dulu, Kak? Oke, halo, perkenalkan, nama saya Akbar. Saya mahasiswa Palkomtek dari Fakultas Informatika. Oke, semester berapa nih, Kak? Sekarang masih semester 10. Oh, semester 10. Oke, berarti udah mau lulus nih. Udah mau lulus. Udah ya? mau lulus. Iya, fokus mau skripsi nih bentar lagi. Mata kuliah udah selesai Udah semua, pening ya? tinggal skripsi. Oke. Iya. Udah mulai nyari topik, udah mulai nyari ya kegiatan-kegiatan yang untuk lebih fokus untuk nyari jurnal-jurnal lah. Oke. Di sini Kakak ngikutin pameran hari ini? Ya, hari ini ngikutin. Untuk matkul apa nih hari ini? Pameran hari ini? Hari ini ada menunya, ada 2 matkul. Oke. Yang khususnya yang saya lead projectnya. Yang pertama itu dari pemrograman data terdistribusi. Lalu yang kedua manajemen proyek. Oke, dosennya itu? Yang pertama dosennya kalau misalnya dari PDT, itu dari Bapak Randy Almaheri. Oke. Lalu yang kedua itu dari manajemen proyek, itu dari Ibu Median. Oke, jadi kalau untuk yang ini nih, ngebuat apa? Di sini aku ini ngebuat ini nih perpustakaan online. Nah, jadi Perpustakaan online. iya, Oke. benar, di sini kita untuk media pembelajarannya itu masih khusus untuk anak-anak SD. Iya. Lalu Bapak Randy Almaheri mengidekan sesuatu yang yaitu menjadi media pembelajaran itu gimana sih caranya supaya bisa hanya lewat wifi saja gitu, tapi tanpa internet. Kalau kita misalnya lewat wifi gitu, nah nanti langsung terhubung dengan perpustakaan online ini. Iya. Ini dikhususkan untuk anak SD? Ya, untuk anak-anak SD. Nanti bakal ngebuat untuk anak-anak SMA, kampus, kuliah gitu? Ya, kalau untuk kedepannya sih bakal dikembangin lagi ya. Kalau misalnya ini udah lumayan perfect, udah bagus, udah melewati staging yang final, bisa. Dan yang project yang ini sama yang ini beda ya? Itu sebenarnya kalau digabungin sih, kalau misalnya itu sama. Oh, sama. Tapi untuk alasan untuk mata kuliah, ini jadinya agak lumayan sedikit ada dimodifikasi. Oke. Menurut Kakak sendiri pas ngebuat project ini nih, rumit? Ada kesulitan sedikit atau untuk dosennya nih, ada ngebantu Kakak nggak nih dalam pembuatan kayak gini? Ya, untuk seluruh project ini aku bersyukur banget ya kalau misalnya banyak banget dosen yang ngebantu. Apalagi aku tuh sering banyak-banyak nanya gitu sama-sama dosen yang khususnya pengalaman di bidang pemrograman. Apalagi banyak gimana nih kalau misalnya di bagian jurnal atau di bagian untuk penulisannya gitu. Gimana tata caranya, terus gimana cara juga untuk mengidentifikasi suatu masalah. Nah, itu dosen kalau misalnya kita nanya tuh ngebantu banget. Jadi dosen di sini sangat ngebantu nih ya. Ya, welcome juga pastinya ya. Ya, pastinya kalau misalnya kita udah akrab pasti welcome lah sih kayaknya. Iya. Kalau untuk ngebuat kayak gini nih ngeluarin budget nggak nih? Nah, kalau untuk masalah budget kalau ngeluarin ini pastilah. Ada pasti ya. Ya, karena ini kan kerja keras juga bantuan dari teman-teman juga yang berkelompok. Kami dibagi 5 kelompok dari setiap mata kuliah itu ada proyeknya. Nah, lalu kita berdiskusi, kita bakal ngebuat apa nih, judulnya apa aja, terus isi-isinya apa aja, ide-ide apa yang kalian keluarin, ya udah kalian keluarin aja gitu. Oh, jadi kita ngeluarin seluruh isi otak kita nih. Ya, benar sekali. Isi pikiran kita untuk dijadiin satu project. Benar. Untuk satu kelompoknya terdiri berapa orang? Tadi dari satu kelompok itu terdiri dari 5 orang masing-masing, karena dipilih oleh dosen juga. Oh gitu. Untuk Kakak sendiri ini berarti anggotanya? Ini anggotanya kami berlima lah dari kelompok dari khusus untuk mata kuliah ini. Oke. Boleh disebutin Kak? Yang pertama Ferry Irawan, terus Mbak
Mbak Gultom kalau aku sebut ya. Terus habis itu yang ketiga si Mas Taufik. Si Mas Taufik jangan ini apa tuh? Mas Taufik jangan lupa ya pembayarannya ditunggu, oke. Terus habis itu Keempat, ada Mbak Gebi, ada Mas Ahmad Pasarawan, ada Mbak Beliani. Terus habis itu thank you yang buat Mbak Putri Regina juga Mbak Salsya yang udah ngebantu project. Terus habis itu ada Niko Setiawan. dalam satu kelompok ini kerja semua nggak nih? Atau ya ada yang nitip? Wih, kalau misalnya dibagi kerja kelompok tuh kayaknya seru banget ya kalau misalnya diperhatiin ya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kerja kelompok itu sebenarnya itu kita tuh biasanya ada pembagian-pembagian tertentu dari awal kan harusnya. Nih, kalian ini ada project nih. Nah, kalian mau ngapain aja? Nah, oke, kalau misalnya aku buat project, berarti aku yang ngelit projectnya. Aku harus bisa nentuin nih siapa aja orang-orang yang berpengalaman di bagian misalnya pemrograman. Terus bagaimana kalau misalnya orang-orang yang berpengalaman tentang bicaranya selalu aktif, terus komunikasinya baik gitu. Jadi aku selalu pisah-pisah lah terakhir. Apalagi ketika misalnya ini siapa nih yang mau ngebuatin posternya gitu loh. Ada kenalan nggak? Ada berapa nggak? Ada yang lebih murah nggak? Terus perbandingin berapa harganya, siapa yang mau ke sana gitu. Nanti biayanya bakal dibayarin. Oke, jadi dalam satu kelompok masih kerja semua. Ya, Udah ada tugasnya masing-masing. Enak kalau kelompok kayak gitu ya, Kak ya. Iya, kalau misalnya kita nggak kepagi kayak gitu, kita terima-terima aja ya percuma lah. Jadinya ujung-ujungnya beban di kita sebenarnya. beban di kita, banyak di kita, ujung-ujungnya masih sendiri juga ujung-ujung ngerjainnya. Gitu. Enakan nggak usah kelompok kalau kayak gitu. Iya, enakan nggak usah kelompok gitu. Kalau untuk pameran ini sendiri, kakak tahu nggak sih tujuan dari diadakannya pameran ini? Sebenarnya kalau dilihat-lihat dari tujuan ini ya, selama pas mulai dari pameran, aku tuh ngelihat dari lantai yang kedua sampai lantai ketiga paling atas. Gua nggak nyangka bahwa bakal seseru itu sih. Seru ya? Iya. Kita banyak tahu banyak ilmu pengetahuan yang lebih juga yang kita nggak tahu gitu. Apalagi contohnya aja di dalam mata kuliah yang khususnya untuk keamanan data gitu. Nah, biasanya kalau misalnya kita reverse chipper, kini ada yang lebih baru lagi metodenya gitu. Kadang ya kalau misalnya kita ngelihat materi-materi gitu, kalau ngelihat poster kayak gitu tuh, kita tuh ngerasa wah ini ya ternyata ada yang baru nih gitu. Kayak gitu sih. Oke, kakak jadi udah keliling-keliling nih tadi di lantai 2, 3. Ya, benar-benar kayak seru banget deh kalau kita cuma natapin poster doang ngebaca gitu. Tapi kayaknya rasanya seru banget sih. Ini pameran keberapa kakak nih? Atau yang pertama kali bagi kakak atau berapa kali? Ini pameran yang ketiga kali sih sebelumnya. Karena sebelumnya itu pernah nontonin teman-teman lah ngebuat ini desain pameran gitu. Nah, sekarang kalau misalnya ide kreatifnya ngebuat desain di setiap mata akhir kuliah, menurut aku bakal banyak pro dan kontranya juga sih. Tapi kalau menurut aku ya mungkin karena untuk ngelihat agak biar lebih seru aja ya di pandangan orang ya, biar agak lebih menarik. Kalau menurut aku sih bagus sih. Jadi menurut kakak ini pameran kayak gini nih worth it lah ya untuk kalau diadakan biar mahasiswa juga pameran ini worth it, apalagi mahasiswa seneng banget ngelihat kalau misalnya mereka ingin nyari, apalagi nih khusus gua nih. Gua kan mau skripsi nih, gua pasti mau nyari topik apa aja nih. Tuh banyak banget di dinding itu. Apa aja yang mau gua ambil, ide-ide apa yang gua mau ambil, itu ada semua gitu jadinya. Jadi kepikiran gitu kita mau ngambil topik apa. Kalau misalnya topiknya ke depan mau ngambil ini ya udah bagus. Kalau misalnya enggak ya udah gitu. Jadi kita bisa mastiin, kita bisa nentuin lah gitu. Untuk kakak sendiri kan lagi skripsian ini. Skripsian itu kakak ada temennya atau enggak nih? Atau kakak cuma sendiri aja? Rencana sekarang masih milih-milih ya. Iya, karena kalau misalnya aku ngelihat dalam situasi metode yang aku pilih, apa yang aku bakal kerjain, apa yang bakal aku ambil di sebuah perusahaan, itu kayaknya bakal pasti lebih apakah membantu apa enggaknya dari orangnya. Jadi kita buat perjanjian dulu nih gimana kalau misalnya kalau lu ikut tapi lu harus belajar juga gitu loh. Jangan sampai lu ketika mau ujian lu malah nggak tahu sama sekali gitu. Nggak ngerti sama sekali. Iya, nggak ngerti sama sekali ya ujung-ujungnya ya lu yang rugi gitu.
saling ada feedback lah seharusnya ya. Iya, harusnya kalau misalnya dari perjanjian awal kita harus juga kerjasama nih. Kalau misalnya kita kerjasama antara satu orang ataupun meskipun dua orang juga, ya kita harus kerjasama gitu. Jangan lupa saling ngingetin gitu. Kalau misalnya ada tugas, kalau misalnya temennya sakit ya bantuin juga lah seenggaknya gitu. Oke. BTW Salfok sama gelangnya dapat dari pameran kah? Ini gelang ini dapat dari pameran loh. Ya, Ini anak-anak pameran yang di situ ya. Iya, anak-anak bisnis yang Aku buatnya. juga dapat. Ya, masanya lucu banget Iya, soalnya dia soalnya. Apalagi Gemoy. ini iya beli 2 dapat 3 gitu. Beli 2 dapat 3. Beli 2.000 dapat 3. Waduh gila. Oke, tapi Langsung kece banget karya ya. mereka loh. Karya-karyanya bagus-bagus. Iya, bagus-bagus. Kadang mereka kayak kreatif gitu ngeluarin ide bisnis, apalagi sampai yang kayak ngejual nasi goreng itu. Iya. Wah, gila banget sih. Ada stand makanan ya. Iya, ada stand-stand makanan gitu. Mereka kadang suka ngejual gitu. Tapi kalau menurut gua sih meskipun itu jadi pembelajaran untuk bisnis juga, itu bagus juga gitu. Iya. Oke. Untuk kakak sendiri kan kakak udah di semester 10, udah lama banget pasti ya di Palkomtek ini. Ya. Pengalaman seru ada nggak nih? Pasti ada ya pengalaman seru kakak di Palkomtek. Ada pengalaman buruk juga mungkin ada? Boleh Kalau diceritain? pengalaman seru itu banyak banget sih. Banyak Apalagi akunya ini orang suka sering ikut kegiatan. Oh, jadi Apalagi aktif ya? iya, jadi aktif banget dalam kegiatan tuh. Nah, terus habis itu yang paling serunya lagi ketika aku ngikutin satu event atau satu acara itu yang menurut gua, wah ini pasti bakal nggak pernah gua lupain nih karena gua bisa ngatur segala macam kondisi gitu sampai wah gua bakal emosi nih tapi gua bakal kayak tenang aja gitu. Wah gila, kadang ada momen yang naik, kadang ada momen yang turun gitu, tapi seru-seru aja sih Kalau kota lagi selama naik ini. nih, momennya lagi naik, gimana cara kakak buat calm down terus gitu? Semakin kita bertambah umur, semakin kita tahu kapan batas kita sih. Itu aja. Untuk pengalaman nggak menyenangkan nih, ada nggak? Kalau untuk pengalaman nggak menyenangkan sih palingan gue ini ada kerjaan banyak ketika overload. Nah di situ kadang gue mudah capek, terus habis itu sering ngedrop gitu. Kadang juga kalau misalnya butuh obat, kadang butuh paracetamol. Nah kadang yang keselnya sih gitu aja sebenarnya. Bad mood ya jadinya? Iya, jadinya bad mood kalau misalnya mood swing gitu, kadang males, kadang gimana gitu. Nah kayak gitu. Oke. Dan di Palkomtek ini sebelumnya kakak ada ikut klub-klub? Sebelumnya ada? Sebenarnya kakak ikut klub dulu banyak banget sih kemarin. Kakak Aktif kemarin di seluruh klub? malah keliling-keliling, penasaran apa aja sih sebenarnya yang mereka lakuin kan. Terus apa aja yang mereka buat gitu, gimana hasil akhirnya gitu. Ya bagi aku sih sama menguntungkan bagi saya untuk memberi ilmu pengetahuan yang banyak, bagi aku itu worth it banget gitu untuk pengalaman ke depan juga. Oke. Nah kalau misalkan kan kakak udah lama di sini, udah lama banget. Kakak ada pernah ngambil cuti kah atau apa gitu? Cuti. Kalau aku sih kemarin pernah cuti ya 1 semester. Cuti. Iya, karena alasannya kemarin yang adik kedua aku tuh yang cewek mau ke Republik Ceko gitu. Jadi dia katanya mau ngebuat apa tuh namanya, ada lamaran gitu. Ketika dia ngelamar di sana, akhirnya dia keterima di Ceko. Lulus wawancaranya udah 2 kali lagi. Iya, gua mah cemburu gitu. Bangga tapi kan kak? Bangga, Ya, tapi cuma sebagai kakak ya harus bangga, tapi ya, gua ngerasa agak cemburu. anjir cemburu banget dia udah di Ceko sementara gua masih di sini gitu. Bisa nanti nyusul kak? Enggak, tujuan sebenarnya sih nanti bakal ke Jepang sih. Kakak bakal ke Jepang? Iya, bakal. Boleh tahu kenapa tuh? Ya untuk jalan-jalan aja sih. Jalan-jalan, paling. refreshing ya? Iya, refreshing sih. Setelah skripsian? Oh no. Palingan cepet banget itu. Palingan nantilah, palingan nikmatin yang ada di Indonesia dulu. Minimal Rinjani, akhir-akhirnya juga Bandanera itu bagus juga. Suka daki juga? Iya, kemarin ngedaki Gunung Dempo kemarin di tahun 2022 kemarin. Lumayan seru juga. Seru menurut kakak? Iya. Menurut aku agak serem sebenarnya ya. Memang agak serem sih, tapi kalau misalnya kita udah
mulai banyak persiapan yang apa kita lakukan gitu sebelum hari H, itu kayaknya bakal jadi agak menantang. Soalnya kan Oh, kakak suka adrenalin? iya. Suka. Apalagi yang awalnya ketika wah kayaknya bosen deh kayaknya ke gunung, apa sih enaknya naik gunung itu, terus apa sih apa yang harus aku lakuin di gunung. Tapi ya ternyata kalau misalnya kita ketika mencoba sesuatu hal yang baru, nggak apa-apa ngelangkah dulu aja, sekali nyoba aja. Kalau misalnya udah sekali nyoba tapi nggak bagus, ya udah kita tinggalin. Tapi kalau misalnya kita udah sekali nyoba tapi ternyata ya ada banyak pengalaman yang seru gitu, apa yang banyak kita lakuin gitu, apalagi momen-momen apalagi sama teman-teman gitu, itu bakal nggak pernah dilupain sih. Untuk pertama naik gunung kayak gitu pastinya survei ya? Kakak survei dulu atau langsung naik aja nih? Nah, kalau aku pastinya namanya juga orang belum tahu sama sekali, pastinya aku survei dulu. Survei dulu. Ya, terus apa aja yang ditingkatin, terus apa aja yang gua lakuin di sana, terus apa itu persiapan barang-barang apa aja yang aku mau kumpulin atau gimana, mulai dari logistik lah, mulai dari tenda lah, mulai dari peralatan baju segala macam itu harus kita perhitungkan dulu gitu loh. Jadi seluruhnya ada perhitungan ya pastinya. Iya, mau balik pun harus hari apa, minimal ya 3 hari udah sampai gitu, kalau enggak 2 hari. Oh, itu bisa sampai berhari-hari? Iya, kalau misalnya kalau santai, kalau misalnya terlalu santai nih, kita cuman teduh aja santai, itu bisa sampai 3 hari, 3,5 hari udah sampai sih. Tapi kalau misalnya orang yang pengen mau cepat-cepat banget mau ke pelataran, itu bakal nyampe palingan cuma 8 jaman orang ngebut. Dan untuk kakak sendiri, kalau misalkan lagi bosen nih atau lagi gak ada tugas, kan Palkomtek gak ada PR ya teman-teman. Palkomtek itu Bener banget, nggak ada PR sama free, sekali. gak ada PR sama sekali. Nah, kakak pernah ngerasa bosen atau boring gitu selama perkuliahan? Ada nggak? Nah, perasaan itu? kalau aku ngerasa boring kadang ada, tapi cuman sekeliwaran aja gitu, sekali lewat gitu. Ya karena aku juga orangnya juga tipe yang workaholic kali ya. Kalau misalnya aku nggak ngapa-ngapain kadang mumet banyak di pikiran gitu. Pusing sendiri Iya, ya? Kalau pusing nggak sendiri ngapa-ngapain? ujung-ujungnya nggak ngapa-ngapain. Ya setidaknya nyari kegiatan, contohnya kan kemarin aku barusan benerin sepeda tuh. Nah, ini kayaknya bakal habis sudah selesai pameran, mungkin hari Jumat, Sabtu, Minggu mungkin udah mulai main sepeda lagi. Oke. Gitu. Nah, untuk kakak, kan kakak ngelihat situasi Palkomtek sekarang, banyak adik-adik kelas baru. Menurut kakak, di penglihatan kakak sendiri, gimana nih untuk generasi-generasi baru dari Palkomtek ini, adik-adik baru kakak, angkatan bawah kakak ini? Yang semakin aku Ada sadarin, pesannya juga untuk itu? boleh. Yang semakin aku sadarin itu ya anak-anak generasi muda sekarang mereka pintar banget belajar. Mereka pintar banget mencari sesuatu hal yang kadang aneh, kadang juga nggak aneh juga, tapi diterima sesuai akal dan logika mereka dan juga perasaan. Tapi kalau menurut aku sih mereka itu pandai banget berkembang. Tiba-tiba kita masih 7, mereka udah masih 12. Ngeri ya? Kadang ngeri. Tapi yang kita hadapi yang mereka nggak ketahui itu adalah pengalaman dari yang tua gitu. Iya. Karena jujur kalau misalnya pengalaman yang tua itu kadang memang kedengarannya menyakitkan, tapi setidaknya kita udah tahu apa pengalaman yang didapatkan oleh yang tua itu. Kalau menurut gua sih udah cepat adaptasi aja udah bagus gitu. Misalkan ada misalkan nih aku mau belajar nih karena kakak udah di atas aku, boleh nggak nih misalkan aku tanya-tanya, boleh nggak nih? Boleh. Boleh dikasih WA, Instagram, cantumin di sini. Kalau misalnya itu nanti bisa nanti taruh di bawah aja lah nanti. Oke, ya. taruh di bawah editor. Serahin sama editor aja lah yang penting sekarang. Oke, terakhir nih Kak, pesan buat Palkomtek ke depannya lagi. Oke, pesan buat Palkomtek untuk kedepannya ya, jangan lupa tingkatkan mutu pembelajaran, karena
mahasiswa zaman sekarang ini kayaknya Aktif ya. semakin aktif, Ngeri. semakin ngeri juga ya kadang ya. Iya. Kadang yang apa gua pikirin itu kadang ketika mahasiswa sudah selangkah semaju sama kita tuh kadang kita ya juga harus tetap juga harus lebih maju lagi. Oke. Dan juga kita belajar sama mereka ya, mereka juga belajar sama kita juga kan ujung-ujungnya. Itu aja sih. Kalau misalnya Pak Komtek bisa terus beradaptasi dengan lingkungan sekarang, apalagi zaman sekarang yang lebih maju dengan teknologi yang banyak berkembang, itu bagi aku udah nyaman aja sih. Itu aja. Oke, teman-teman sekalian, sampai di sini dulu ya ngobrol-ngobrol kita. Kak Oke, Akbar, makasih thank you, banyak Mbak. udah datang ke sini Iya, ya. sama-sama. Dan sampai sini dulu Cakam hari ini. Sampai jumpa di Cakam selanjutnya. Bye bye. Yeay. Catatan anak kampus.